Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dian Wulandari, nomor mahasiswa 180105023 dari Prodi S1 Farmasi Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Oke, saya di sini akan memaparkan sedikit materi terkait gangguan ansietas atau gangguan kecemasan ya biasanya. Oke, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah farmakoterapi 3. Tugas ini saya buat sesuai dengan RPP di pertemuan kelima. Oke, lanjut saja ya. Langsung ke pemaparannya. Pertama terkait dengan definisi dari gangguan ansietas. Oke, gangguan kecemasan atau ansietas meliputi suatu kumpulan gangguan di mana kecemasan atau ansietas dan juga gejala lainnya yang berakibat tidak rasional yang dialami pada suatu tingkat keparahan sehingga mengganggu aktivitas atau pekerjaan kita sehari-hari. Oke, lanjut ke diagnosisnya. Diagnosisnya merupakan evaluasi terhadap penderita ansietas, memerlukan pemeriksaan fisik dan mental yang lengkap, pemeriksaan laboratorium yang tepat, dan riwayat penyakit, kejiwaan, dan juga pengobatannya. Oke, langsung ke etiologi dari gangguan ansietas sendiri, yaitu ada kondisi medis yang berhubungan dengan ansietas. Biasanya ada palpitas, takikardi, nyeri dada, terus eh, kepekaan atau perpendekan dari nafas dan hiperventilitas. Yang kedua ada gangguan psikiatri yang berhubungan dengan ansietas. Ansietas dapat merupakan gejala beberapa gangguan psikiatri mayor, misalnya pada gangguan mood, schizophrenia, delirium, demensia, dan gangguan penyalahgunaan pada obat-obatan tertentu. Yang ketiga ada obat yang menginduksi ansietas, ada CNS, stimulan, dan depresan. Oke, lanjut ke tujuan dilakukannya terapi dari gangguan ansietas, yaitu tujuan pengobatannya pada gangguan kecemasan adalah untuk menurunkan tingkat keparahan, terus lamanya dan frekuensi kekambuhan gejala untuk meningkatkan kemampuan umum pada penderita secara keseluruhan. Oke, lanjut kita langsung ke bawah ya. Di situ ada tipe-tipe dari ansietas itu sendiri, bisa kita lihat di sebelah sini. Yang pertama ada GAD, Generalized Anxiety Disorder. Konstan dan jangka panjang dalam ansietas kecemasan berlebihan pada banyaknya bagian dalam hidup. Yang kedua ada panic disorder atau PAD. Serangan panik yang intens, cemas yang berulang sehingga pada kejadian itu bisa kita ingat dan terus berulang. Yang ketiga ada post traumatic disorder atau PTSD. Pasien bertahan pada survival mode. Yang keempat ada obsessive compulsive disorder atau OCD. Kecemasan yang terjadi terkait pemikiran dan bermanifestasi pada pengulangan-pengulangan dari suatu aktivitas, misalnya pada suatu kejadian aktivitas yang dilakukan oleh pasien tersebut. Yang kelima ada phobia disorder. Phobia disorder adalah kecemasan yang sangat signifikan pada kondisi sosial atau ketidakperforman dalam suatu acara atau kegiatan apapun yang kita berhubungan langsung yang ada di depan publik, ya. Misalnya kayak pada presentasi dilihatin kan sama orang banyak. Di situ biasanya kalau orang yang mengalami phobia disorder tuh pasti cemas kan, grogi lah intinya. Oke, langsung ke sasaran terapi. Di situ ada jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendeknya sendiri, bisa menurunkan keparahan dan durasi keluhan. Keluhan pada ansietas tersebut dan memperbaiki semua fungsi organ yang terlibat. Oke, dalam jangka panjangnya memiliki
atau meminimalkan, atau menghilangkan keluhan dari ansietas dan kerusakan organ yang sebelumnya non-fungsional. Oke, lanjut, pada terapi non-farmakologinya itu biasanya melakukan koedukasi, konseling jangka pendek, manajemen stres, psikoterapi, dan meditasi latihan. Oke, sekian presentasi atau pemaparan materi terkait gangguan ansinetas dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.